Selamat datang di podcast Smart Point. Pada hari ini kita bersama dengan Ibu Tia Hendy sebagai Ketua Forum Nasional Kabupaten Kota Sehat. Nah, hari ini kita akan berbincang-bincang dengan Ibu Tia Hendy tentang Smart Health. Bu Tia, gimana sih konsep dari Smart Health itu dan bagaimana sih implementasinya kepada masyarakat banyak? Oke, kalau kita berbicara mengenai smart health, tentu kan kita memikirkannya mengenai kemajuan teknologi. Nah, bagaimana kemajuan teknologi itu digabungkan atau dikolaborasikan berkaitan dengan kesehatan, sehingga perkembangannya dari hari ke hari itu semakin nyata dalam bentuk digital, teknologi digital, tapi juga ada manfaatnya untuk kesehatan. Ya, Baik. jadi dengan teknologi itu tentunya tujuannya untuk membantu prosesnya jadi lebih mudah, karena kan inti dari teknologi adalah mempermudah. Baik jarak, waktu itu dipermudah, dan tentunya akan bermanfaat juga untuk masyarakat. Iya. Berarti yang saya tangkap dengan adanya kemajuan teknologi yang diimplementasikan untuk kebaikan masyarakat itu sendiri ya, Bu Tia ya. Kalau kira-kira contohnya itu bagaimana yang mungkin mudah itu dirasakan oleh masyarakat sekarang saat ini, Bu? Iya, sebenarnya contohnya banyak sekali. Kalau misalnya memanggil ambulan hebat, kalau di Semarang kan ambulan hebat ya, itu bisa melalui telepon, kemudian antri atau mau periksa dokter dengan kemajuan teknologi, tidak usah menunggu. Misalnya dapat antrian nomor 1, dokternya buka jam segini sampai segini, berarti aku awal harus ke sini. Oh, kita dapat nomor yang tengah-tengah, itu perkiraan, jadi kira-kira jam segini. Jadi nggak terlalu membuang waktu gitu Menunggu ya. terlalu lama. Terlalu lama. Kemudian kalau dari sisi kesehatan sendiri kan sekarang sudah semakin maju. Misalnya dok, USG yang dulu sekali pada waktu saya mungkin masih hamil dengan USG sekarang itu kan sudah berbeda. Berbeda sekali. Berapa dimensi ya kalau dulu ya? Ya, 3 mungkin ya. mungkin 3, sekarang sudah keempat ya. Sudah Keempat itu keempat sudah ya. 4 dimensi. Ya, jadi itu satu kemajuan yang memang tujuannya adalah membuat masyarakat itu jadi lebih mudah, menghemat waktu, dan tentunya menjadi lebih sehat. Oke, Ibu, yang kini kita sering dengar itu adalah tentang telemedicine, gitu ya, Bu ya. Kita tahu nih waktu tahun 2019-2020 kan ada pandemi di mana rumah sakit banyak yang tutup, klinik dokter juga banyak yang tutup, sehingga berkembanglah mungkin yang saya kira itu merupakan salah satu dari smart health juga ya, Ibu ya. Apakah telemedicine itu dapat menggantikan kunjungan langsung dengan dokter? Kalau kita berbicara mengenai telemedicine, kita harus lihat dulu dong, apakah masyarakat itu mempunyai stetoskop, mempunyai USG, kan tidak. Jadi menurut saya tetap harus kombinasi. Untuk mungkin penyakit-penyakit ringan, misalnya flu, misalnya mungkin pusing, misalnya mungkin badannya panas gitu ya, mungkin lewat telemedicine bisa. Tetapi itu juga ada tindak lanjutnya, misalnya panas 3 hari, kita harus mulai berpikir kenapa 3 hari kok nggak turun-turun. Dengan begitu harus ketemu dengan dokter, karena harus dicek darahnya mungkin, di USG gitu ya. Jadi memang tidak bisa dibilang satu menguntungkan, satu tidak menguntungkan, tidak, tapi tetap harus kombinasi. Oke Bu, kalau berbicara tentang smart health, itu tentunya kan pasti bukan hanya fasilitas untuk di kota-kota besar. Tentunya harus mencakup semua kalangan ya Bu ya. Misalnya tuh Bu, kalau boleh saya bertanya, implementasi smart health ini bagaimana? Kalau misalnya ada ibu-ibu di bagian daerah ingin mencapai akses kesehatan mengenai misalnya ibunya itu sedang hamil, bagaimana untuk mencari tahu kesehatan tentang kehamilannya, itu bagaimana Bu untuk implementasi smart health-nya? Oh ya, kalau kita berbicara di daerah-daerah gitu ya, saya rasa hampir seluruh kabupaten kota di Indonesia, kabupaten kota di Indonesia itu pasti di dalamnya ada pemberdayaan masyarakat yang namanya posyandu. Jadi posyandu itu dari masyarakat untuk masyarakat. Nah, semua kegiatan-kegiatan di posyandu itu ada berkaitan dengan ibu hamil, kemudian berkaitan dengan balita, gitu ya. Kemudian di samping itu juga ada kelas ibu hamil. Jadi memang edukasi mengenai kehamilan, terutama ibu yang hamil, itu saya rasa tidak hanya di perkotaan saja. Di daerah-daerah pasti juga ada fasilitas posyandu yang tujuannya adalah mengedukasi kesehatan
ibu dan anak. Ibu dan anak. Iya, betul. Tinggal bagaimana Posyandu itu dapat membridgingkan data mungkin ya Bu ya untuk ke akses fasilitas kesehatan yang lebih tinggi. Iya. Gitu. Ya, kalau biasanya di Kota Semarang itu biasanya didampingi oleh puskesmas terdekat. Oh. Iya, jadi kalau pada waktu yang pemeriksaan itu kader-kadernya penimbangan, kemudian pencatatan, itu kader-kadernya. Nanti apa yang didapatkan dari kader-kader itu disampaikan kepada puskesmas, ya petugas puskesmas yang hari itu juga akan hadir di kegiatan-kegiatan posyandu. Oh, oke. Iya. Berarti smart health itu bukan hanya sekedar teknologi, tetapi sebuah sistem ya Bu ya. Iya, Di situ. suatu sistem bagaimana membuat lingkungan atau masyarakat itu menjadi sehat. Oke, baik. Terima kasih banyak Ibu buat insight yang diberikan. Pada hari ini kita sudah banyak berbicara tentang smart health. Mungkin dari Ibu Tia ada yang mau disampaikan pesan dan kesan untuk para masyarakat, terutama pada ibu-ibu di seluruh Indonesia? Ya. Kalau kita berbicara masalah kesehatan, saya rasa ibu-ibu seluruh yang ada di Indonesia apabila mempunyai gadget atau paham mengenai gadget, dimanfaatkan. Smart health melalui gadget atau melalui teknologi dimanfaatkan dengan baik. Tetapi apabila tidak paham mengenai teknologi, menggunakanlah fasilitas-fasilitas yang dibantu oleh pemerintah, misalnya posyandu, puskesmas, atau mungkin rumah sakit untuk membuat kita menjadi sehat. Begitu. Baik, terima kasih Bu Tia buat waktunya. Demikian pemirsa tentang smart health yang sudah kita bahas kali ini, bahwa kita sudah tahu dan bahas bersama bahwa smart health itu bermula dari sebuah sistem, bukan hanya sekedar teknologi. Saya percaya pencegahan itu lebih baik daripada pengobatan. Tetap semangat, tetap sehat, Indonesia emas.